Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabila Rahmin Sani dengan NIM 12120200173 dari jurusan PAI kelas 4E. Saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Irfan Daniel SS MAG. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu tuliskan dan jelaskan 3 aspek penting dalam filsafat ilmu yang saudara ketahui. Untuk pertanyaan pertama, yaitu tentang 3 aspek penting dari filsafat ilmu yang saya ketahui, yaitu ada 3 aspek, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yang pertama aspek ontologi. Ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada atau berada, atau dengan kata lain artinya ilmu yang mempelajari tentang tanda kutip yang ada atau dapat dikatakan berwujud dan berdasarkan pada logika. Sedangkan menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas sesuatu yang tidak ada, baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, di sisi lain, ontologi merupakan cabang dari filsafat yang membahas tentang prinsip paling dasar atau paling dalam dari sesuatu yang ada. Aspek yang kedua yaitu epistemologi. Nah, epistemologi merupakan pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan, atau epistemologi diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran suatu pengetahuan. Aspek yang ketiga yaitu aksiologi. Nah, aksiologi sendiri merupakan cabang dari ilmu filsafat atau aspek dari filsafat yang mempelajari tentang tujuan ilmu pengetahuan dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut, sehingga mendalami dulu dasar-dasar dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di dalam aksiologi mencakup semua nilai-nilai dalam kehidupan. Dalam ilmu ini sekaligus akan diketahui bagaimana sesuatu dianggap memiliki nilai yang berarti dan siapa saja yang bisa memberikan nilai atas sesuatu tersebut. Aksiologi kemudian juga disebut dengan istilah hakikat nilai, di mana nilai-nilai dalam kehidupan ini beragam dan kemudian melibatkan perasaan dan pola pikir manusia. Itulah jawaban dari pertanyaan pertama, yakni tentang 3 aspek utama dalam filsafat ilmu yang saya ketahui. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan secara singkat upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Jawabannya dari pertanyaan kedua, jadi manusia itu berupaya ilmu pengetahuan ilmiah dengan menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama metode ilmiah, yang kedua metode ilmiah. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut, yang pertama yaitu metode non-ilmiah. Metode non-ilmiah ini hanya menggunakan panca indera seperti mata, hidung, lidah, telinga, dan kulit. Jadi pengetahuan ilmiah atau dikenal dengan nama sains ilmu diperoleh dengan mengandalkan dugaan, perasaan, keyakinan tanpa diikuti proses penelitian yang cermat. Oleh karenanya, pencarian pengetahuan dengan cara ini persentase kebenarannya adalah rendah. Pengetahuan yang diperoleh mungkin benar, namun mungkin juga salah. Beberapa contoh pengetahuan menggunakan metode ilmiah yaitu mitos, wahyu, akal sehat atau common sense, prasangka, penemuan kebetulan, penemuan coba-coba, dan pendekatan intuisi. Yang kedua yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah ini merupakan cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu struktur logis yang terdiri atas tahapan kerja yang disebut daur logiko hipotetiko verifikatif, yaitu adanya kebutuhan objek, perumusan masalah, pengumpulan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data atau informasi atau fakta, analisis data, penarikan kesimpulan. Dengan kata lain, metode ilmiah adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis
dan menggunakan cara berpikir yang logis. Jadi manusia dapat memperoleh pengetahuan dengan menggunakan dua metode, yaitu ilmiah dan ilmiah. Itulah jawaban untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, tuliskan syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Tuliskan beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah dan beberapa hasanah pengetahuan ilmiah. Jawabannya, kita poin-poin terlebih dahulu, yaitu syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah, sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah, dan hasanah pengetahuan ilmiah. Nah, untuk poin pertama yaitu tentang syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Jadi, ada 4 syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah, yaitu yang pertama, objektif. Ilmu pengetahuan hendaknya mempunyai objek kajian dalam bentuk material maupun formal. Objektivitas ilmiah merupakan pemetaan gagasan ilmiah yang tidak mendapatkan pengaruh dari perspektif tertentu, baik untuk keinginan diri sendiri atau komunitas. Objek ilmu pengetahuan harus dikaji sesuai dengan fakta tanpa adanya opini pribadi dari subjek yang meneliti objek tersebut. Yang kedua yaitu sistematis. Syarat ilmu pengetahuan yang berikutnya adalah harus tersusun secara teratur atau sistematis. Jadi berbagai informasi dalam ilmu pengetahuan tertentu itu harus disusun saling berkaitan satu sama lain. Syarat yang ketiga yaitu metode. Ilmu pengetahuan mempunyai metode ilmiah dalam proses pengkajian objeknya. Metode ilmiah merupakan proses pengamatan yang mengacu pada penjelasan hipotesis yang selanjutnya diuji secara berulang-ulang agar fakta-fakta yang lain bisa didapatkan. Dengan kata lain, metode ilmiah merupakan perangkat peneliti yang digunakan untuk mencari kebenaran untuk menghindari kesalahan dalam mengkaji objek ilmu. Syarat yang terakhir, yang keempat, yaitu universal. Suatu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai ilmu jika memiliki sifat universal. Jadi kebenaran dalam ilmu tersebut tidak hanya bersifat khusus, tetapi harus berlaku secara umum. Terus, sarana-sarana dalam upaya berpikir ilmiah, yaitu yang pertama ada sarana bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam semua proses berpikir ilmiah. Bahasa memegang peran penting dalam suatu hal yang lazim dalam kehidupan manusia. Jadi kelaziman tersebut membuat manusia jarang memperhatikan bahasa dan menganggapnya sebagai suatu hal yang bisa seperti dengan berjalan. Padahal bahasa ini mempunyai pengaruh yang luar biasa dan termasuk yang memudahkan manusia dari ciptaan lainnya. Jadi bahasa ini meski berbeda-beda, tapi bahasa merupakan suatu sistem atau simbol yang dipergunakan untuk berkomunikasi. Nah, peran bahasa dalam sarana berpikir ini sebagai alat komunikasi untuk menyatukan jalan pikiran, seluruh proses berpikir ilmiah, dan juga sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa kan tidak ada komunikasi. Terus sarana yang berpikir yang kedua yaitu ada matematika. Jadi peran matematika itu dalam melakukan perhitungan ilmiah karena diperlukan untuk penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat. Nah, jadi penguasaan cara berpikir matematika ini menggunakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai hal seperti itu. Matematika adalah bahasa yang melambangkan salah satu dari pernyataan yang ingin disampaikan. Pemahaman matematika bersifat artifisial yang baru dan interaksi setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Begitu banyak bahasa dalam matematika yang digunakan dalam masyarakat dan menunjukkan pentingnya peran dan fungsi matematika, terutama sebagai sarana untuk mencari masalah dalam sebuah ilmu pengetahuan. Sarana yang ketiga yaitu statistika. Statistika mempunyai peran yang penting dalam berpikir ilmiah. Statistika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang diterima dalam suatu populasi tertentu.
Statistika memberikan cara untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan jalan mengamati hanya sebagian dari populasi yang bersangkutan. Statistika mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik. Pada dasarnya didasarkan pada asas yang sederhana, yakni makin besar, makin tinggi tingkat ketelitian tersebut dan juga sebaliknya. Jadi pada intinya statistika merupakan metode atau sarana dalam memperoleh pengetahuan untuk mengelola dan menganalisis data dalam mengambil suatu kesimpulan kegiatan ilmiah. Terus sarana yang keempat, yang terakhir, yaitu logika. Nah, logika merupakan kumpulan kaidah-kaidah yang memberi jalan atau sistem untuk berpikir tertib dan teratur sehingga kebenarannya dapat diterima oleh orang lain. Logika memberi suatu pola norma, yakni suatu anggapan tentang benar dan salah terhadap suatu kebenaran ilmu pengetahuan. Kemudian tentang hasanah pengetahuan ilmiah. Jadi pengetahuan itu merupakan hasanah kekayaan mental yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi dan turut memperkaya kehidupan. Sebab pengetahuan menjadi sumber jawaban bagi pertanyaan yang muncul di setiap aspek kehidupan. Setiap jenis pengetahuan mempunyai ciri yang spesifik mengenai apa yang dikaji atau metodologi, bagaimana mendapatkan pengetahuan yang benar atau epistemologi, dan untuk apa pengetahuan yang dicapai itu digunakan atau psikologi. Nah, ketiga ciri tersebut saling berkaitan dan dapat dipisahkan satu sama lain. Pengetahuan ilmiah alias ilmu diibaratkan sebagai alat bagi manusia dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya. Turut dengan perkembangan zaman, pengetahuan ilmiah mampu dikembangkan manusia disebabkan dua hal utama, yaitu manusia mempunyai bahasa yang menggunakan informasi dan juga manusia memiliki jalan pikiran yang berupa akal yang jeli yang melatar belakangi informasi tersebut. Pemecahan ini pada dasarnya dengan meramal dan mengenal bencana alam. Oleh sebab itu, sering dikatakan bahwa dengan ilmu manusia mencoba memanipulasi dan menguasai alam. Pengetahuan ini didapat melalui penalaran. Penalaran merupakan kegiatan berpikir atau proses berpikir yang mempunyai karakteristik dalam menemukan kebenaran sehingga dicapai suatu kesimpulan yang mutlak. Kesimpulan ilmiah yang kemudian disebut sebagai pengetahuan itu sendiri. Berpikir berarti kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar oleh setiap orang adalah tidak sama seperti yang dikatakan peribahasa lain lubuk dan pula ikannya. Maka oleh sebab itu proses berpikir menghasilkan pengetahuan yang benar itu pun berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa setiap jalan pikiran memiliki kriteria kebenaran dan inilah yang menjadi landasan bagi proses penemuan kebenaran. Itulah hasanah dari pengetahuan ilmiah. Dan sekian jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Oh iya, maaf untuk tadi ada penambahan. Seharusnya itulah jawaban untuk pertanyaan yang ketiga. Jadi yang tadi itu bukan jawaban pertanyaan kedua, tapi jawaban pertanyaan ketiga. Oke, langsung saja. Tanpa lama untuk pertanyaan yang keempat. Pertanyaan itu ya, menurut saudara, bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai ataukah ilmu dikembangkan terikat nilai? Kemukakan argumentasi saudara. Oke, jawaban untuk pertanyaan keempat. Menurut saya, ilmu itu sebaiknya dikembangkan dengan cara yang bebas nilai, namun tetap memperhatikan etika kebenaran dan menggunakan akal serta pikiran yang reflektif dalam mengembangkannya. Hal ini dikarenakan ilmu dikembangkan atau ilmu yang dikembangkan dengan cara yang bebas nilai ini akan lebih objektif dan dapat diuji kebenarannya secara empiris misalnya. Namun perlu juga diperhatikan gitu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, manusia tetap harus memperhatikan etika dan moralitas. Jadi meskipun bebas nilai, kita tetap harus memperhatikan etika dan moralitas dari ilmu tersebut agar ilmu yang dikembangkan tidak merugikan orang lain ataupun lingkungan. Itulah argumentasi saya untuk pertanyaan nomor 4. Pertanyaan
terakhir, item yang kelima, dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Jawaban untuk pertanyaan kelima, jadi perbedaan metode penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif itu terletak pada instrumennya. Nah, kalau misalnya metode penelitian kuantitatif itu lebih berfokus pada data dan angka dengan instrumen dan alat ukur tertentu, sementara itu untuk metode kualitatif, jadi tujuannya itu menjabarkan data dan menggunakan instrumen analisis secara eksploratif, atau dapat dikatakan metode kualitatif ini menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Nah, adapun kontribusi dari kedua metode penelitian ini yaitu yang pertama untuk metode kuantitatif, kontribusinya metode kuantitatif memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan data yang akurat dan dapat diuji kebenarannya secara empiris. Metodologi kuantitatif juga memberikan kontribusi dengan memberikan generalisasi yang diterapkan pada populasi yang lebih luas. Kemudian yang kedua yaitu kontribusi dari metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Metode kualitatif juga memberikan konteks yang lebih jelas tentang fenomena yang diteliti. Nah, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penggunaan kedua pendekatan atau metode tersebut dapat saling melengkapi dan memperkaya hasanah pengetahuan yang ada. Kombinasi antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan lebih mendalam tentang suatu pengetahuan atau fenomena yang diteliti. Sekian jawaban dari pertanyaan yang kelima. Itulah jawaban